Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk ya seperti biasa, dan kita akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK TI Global, Bali Global ya, Bali Global Denpasar, Bapak Gusti Made Murjana, berkaitan dengan bagaimana SDM kita di Bali di Denpasar, kemudian bagaimana kesiapan sekolah-sekolah swasta terutama dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Kadang-kadang ada dikotomi ya belakangan yang sering muncul, sekolah negeri lebih baik, sekolah swasta seperti apa. Nah, kita akan coba melihat perbandingan ini di sekolah SMK TI Bali Global Denpasar ini seperti apa. Kita akan mencari langsung, kita sapa narasumbernya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izinkan diangkat masker dulu. Ya. Mengapi gatal kena sehat? Ya, sehat. Harus tetap semangat, tetap sehat. Jadi kita mulai dari kualitas sekolah ya. Kalau kita bandingkan ya, kalau SMK ini kan ada negeri, ada swasta. Bagaimana Haji melihat apakah memang SMK swasta itu katakanlah kualitasnya di bawah SMK yang swasta? Apa yang negeri katakanlah begitu? Gimana pendapat Haji? Terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali. Kalau kita lihat dari kualitas, ya baik negeri, baik swasta gitu ya, secara umum perguruan swasta, yang kira ya memang kalau dulu ya akui ya kalau dulu kurang lebih sekitar 5 tahun silam ya memang kualitas negeri bagus, saya lihat juga baik karena seleksi cara mencarinya siswa itu benar-benar ya murni dengan melalui hasil nilai evaluasi murni NEM zaman itu itu baik. Nah, dengan adanya sekarang sedikit perubahan dengan sonasi, dengan afirmasi, yang dengan NEM macam-macam dengan lima syarat itu ya kondisinya saya lihat, saya secara pribadi melihat itu sedikit ada penurunan kualitas. Gitu. Nah, kalau di swasta saya lihat, bagi teman-teman di swasta saya lihat sampai sekarang ini kalau memang ingin kualitas kita baik, kita ingin bersaing dalam dunia pendidikan supaya positif, bersaing baik, marilah kita juga mulai cari ya introspeksi diri, marilah kita benahi dulu diri kita sendiri untuk bisa bagaimana kualitas kita itu bisa bersaing dengan teman-teman di negeri gitu. Maka dari itu sarana SDM di swasta itu kita harus benahi, pelayanan harus kita baik. Nah, semua komponen itu kita benahi sehingga masyarakat lebih percaya juga kepada kita. Nah, kita tidak bisa akan ditinggal begitu saja kalau memang disiplin kita bagus, sumber daya guru bagus, sarana-sarana pendukung belajarnya juga bagus, pelayanannya kita bagus. Nah, saya kira ini masyarakat sudah akan semakin jeli akan dapat memilih sekolah. Nah, sekarang pemerintah, saya mengimbau juga kepada pemerintah mengharapkan di tahun yang akan datang ini bagaimana supaya bisa menetralisir ya baik negeri swasta karena ini merupakan partner daripada negeri gitu. Itu ya kalau saya lihat itu. Jadi lihat dalam apa proses PPDB istilahnya ya, penerimaan peserta didik baru yang biasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ya oknum tertentu lah. Bagaimana aturan sudah ada tapi banyak juga siswa yang lewat belakang mementingkan sekolah negeri gitu ya. Baik, kita lihat SMKTI Bali Global Denpasar ini sendiri. Seperti yang Haji katakan tadi, mempersiapkan SDM-nya. Nah, apa yang sudah dilakukan SMKTI Bali Global ini sampai saat ini gitu ya? Ya, kalau kita bicara kualitasnya, kalau apakah benar berkualitas atau tidak? Ya, kalau kita lihat dari 10 tahun saya pimpin lembaga ini SMKTI Bali Global Susu Denpasar, bahwa tahun demi tahun secara kuantitas saya katakan dulu jumlah rasio siswa terus semakin meningkat ya. Sampai saya tidak mampu menampung karena jumlah ruang kami terbatas, yaitu 14 ruangan, hanya terbatasnya 14 ruangan sehingga kelas 10, 11, 12, 14 itu sehingga daya tampung per tingkat itu adalah hanya 504. Karena per rombal itu kami mengikuti deregulasi pusat harus 36 orang per rombal gitu. Nah, kami ikuti itu gitu. Nah, kalau dilihat dari kualitas dengan begitu kita lakukan, berarti semua proses pembelajaran ini akan bisa baik. Ya, karena 36 anak siswa secara umum ini sudah bagus lah cara mengajarnya kepada anak. Sehingga proses pembelajaran di kelas pun juga bagus, metode mengajar juga bagus, cara memberikan materi juga baik, sehingga semuanya
pada baik juga gitu, saya pikir gitu. Jadi dari sarana prasarana sudah mendukung gitu. Iya, dari segi sarana prasarana untuk mendukung namanya sekolah SMK lagi, apalagi TI Bali Global. Pada umumnya karena TI Bali Global ini berkembang di Bali juga. Ya, khusus di bawah grup Stikom Bali ini berkembang. Nah, satu-satu yang masih dianggap masih baik adalah SMK TI Bali Global Denpasar karena dilihat dari segi sumber daya manusia gurunya, sumber daya manusia personalia manajemennya, dilihat dari segi labnya, fasilitas komputer dan studionya, dilihat dari segi kegiatan ekstranya juga luar biasa. Nah, inilah yang membuat kami ini sebagai pemimpin bagaimana bisa menerapkan ini, mendidik anak ini supaya benar-benar disiplin. Disembar baik, sebab disiplin merupakan suatu kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Tanpa itu saya kira susah juga mencari dunia kerja kalau kita tidak disiplin. Maka dari itu SMK TI Bali Global lebih awal begitu tahun ajaran baru ini tetap menanamkan suatu karakter-karakter yang sudah digariskan di dalam pelajaran PPKN. Kami berikan pemahaman kepada anak, marilah kita ikuti aturan, marilah kita ikuti tata tertib sekolah, marilah kita ikuti disiplin, marilah kita komitmen. Dengan komitmen kita saya kira berhasil anak-anak, buktinya anak TI Bali Global sampai saat ini secara kuantitas tetap bisa artinya tercover gitu ya, artinya bisa memenuhi target sampai 540 tetap tiap tahun terbukti sampai saat ini sudah hampir 366. Ya, sudah mendaftarkan diri gitu. Sudah. Nah, saya mudah-mudahan langsung karo nanti di tahun ini saya bisa mencapai 14 kelas lagi karena tahun lalu juga terpenuhi target gitu. Maka dari itu saya juga mengajak masyarakat zaman teknologi, zaman digitalisasi, saat ini marilah kita mengejar teknologi ini karena teknologi ini adalah salah satu daripada di zaman 5 tahun lagi saya sudah baca di media cetak itu kemungkinan tenaga-tenaga ini sudah semakin berkurang dipergunakan, tenaga teknologi lah yang akan bergerak lebih banyak begitu. Itu artinya orang-orang yang memahami dan menguasai teknologi akan memiliki peluang yang cukup besar ya, dan itu bisa belajar di SMK seperti di TI Global Bali Global ini. Tapi kalau saya, apakah katakanlah kuantitas sudah memenuhi? Kalau apakah ini hanya dari Denpasar saja siswanya, dari Bali saja, atau juga dari luar daerah sih kalau di SMK TI Bali Global ini? Kalau lihat dari perkembangan tahun demi tahun, ya anak-anak SMK TI ini mungkin rata-rata dari luar Bali juga banyak. Ya, salah satu saya katakan ini dari Papua juga ada. Dari Papua ada juga ada ya? Dari Papua, baru ini juga selesai mengikuti ujian. Bahkan zaman pandemi dia aktif juga mengikuti lewat daring. Dari Bali sampai ke Papua. Bahkan dari Sumatera, dari Semarang, dari Kalimantan. Ini ada anak-anak yang ada di TI Bali Global. Luar daerah. Jadi mereka memang kesini ini untuk belajar memang ya. Jadi mereka bukan orang tuanya tinggal di Denpasar kemudian sekolah di sini bukan ya, tapi mereka dari luar daerah datang ke sini kemudian mereka kos di sini, kemudian memang untuk sekolah aja ya berarti. Dia memang sengaja datang ke Bali ini untuk mencari Bali Global, TI Bali Global Denpasar ini untuk memang belajar tanpa orang tua. Dia kos istilahnya, numpang gitu ya, dia kos. Saya tanya ini di mana kos sampai saat teman-teman tanya itu. Nah, dengan itu saya berarti dia melihat bahwa TI Bali Global Denpasar ini memiliki satu kemajuan, suatu kualitas yang bisa yang sudah tersirat dan tersurat di dalam apa yang saya buat sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Maka dari itu di sini pun bukan anak-anak saja, bahkan guru, kepala sekolah belajar tentang manajemen di TI Bali Global Denpasar. Ada 3 sekolah, yaitu dari Sumatera, ada 2 dari Magelang. Mereka belajar tentang bagaimana pengelolaan sekolah. 40 kepala sekolah datang. Sudah itu yang terakhir dari Balikpapan. Ini semua kepala sekolah bagaimana mengelola manajemen ini, bagaimana mengelola manajemen disiplin bagus ini. Saya lihat lewat internet, lewat YouTube dia lihat. Nah, maka dari itu dia ada kunjungan ke sini adalah kunjungan dalam rangka untuk belajar tentang manajemen gitu. Itu bukan kunjungan studi banding, tidak. Dia belajar manajemennya. Ya, tentang manajemen, pengelolaan manajemen di SMK TI Bali Global bagaimana kok bisa terus ya bagus saya lihat. Nah, itu dia sendiri belajarnya gitu.
Jadi tidak hanya siswa yang dari luar daerah, tapi juga ada guru-guru, kepala sekolah yang belajar yang ingin tentang belajar manajemen di sini. Gitu. Ya, kalau kita lihat juga mungkin ada nilai-nilai tidak, karena katakanlah teknologi gitu ya, secara mindset, pemikiran mental itu kan berbeda, menghasilkan SDM yang berbeda. Nah, perlu disokong oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya, etika. Nah, bagaimana di SMKTI, apakah juga ditanamkan hal-hal seperti itu? Terima kasih. Kalau kita lihat tadi penanam nilai-nilai budaya, ya disiplin, mentalitas, ya, toleransi juga gitu ya. Nah, di sini saya memang menegakkan disiplin kuat, ya, berdasarkan 18 karakter bangsa itu dengan 4 pilar yang kami lakukan. Di samping itu dia disiplin kuat juga, dia toleransinya sangat bagus. Karena di sini heterogenitas dari segi agama juga sampai 6 agama juga ada di sini. Ya, dari Hindu, Muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu itu ada semua. Nah, dari itu saya lihat toleransi beragama di dalam satu satuan pendidikan DTI Bali Global dalam 10 tahun terakhir ini tetap rukun, tetap baik, tetap toleransinya cukup tinggi di dalam aktivitas kegiatan di hari-hari suci, hari-hari besar itu yang saya lihat perkembangannya seperti itu gitu. Dan juga ada tempat peribadatan yang cukup lengkap dan representatif ya, Ji. Untuk umat muslim ada musolanya gitu ya. Ya, kalau kita lihat tadi saya katakan agamanya begitu heterogen, belajarnya juga sudah ada ruang khusus juga belajar anak-anak masing-masing. Tiap-tiap agama juga sudah saya fasilitasi. Ada gurunya juga gitu? Ada gurunya khusus juga, sampai agama Konghucu pun ada gurunya di sini. Semua agama itu ada gurunya. Nah, kalau dilihat dari segi fasilitas tempat suci, ya kami tetap memfasilitasi. Pertama, kita di Hindu tetap ada Padmo, ya tetap ada Ratu Gede Penunggun Karang, itu tetap kami lakukan. Dan anak-anak ini dibentuk suatu perkumpulan yang selalu setiap purnama tilam itu tetap dia juga melakukan mereresi istilahnya, yaitu namanya sehati, ya, semeton Hindu globality. Nah, itu yang tetap mengatur situasi itu ke Padmo, ke Ratu Gede, ya itu ke secara nis gitulah. Nah, setelah itu anak-anak muslim kami kembangkan ada musola dalam rangka untuk melakukan persembahyangan sholat dia pada sore-sore hari. Ini tetap kami lakukan. Sedangkan anak Kristen kami lakukan di dalam ruangan dengan fasilitas ya pakai karpet untuk melakukan sholat, sembahyang dan sebagainya. Ini semua kami fasilitasi di dalam hari-hari suci juga. Kalau dari prestasi akademik, non akademik, lomba-lomba, ada berapa juara yang sudah pernah diraih oleh SMKTI Bali Global ini? Nah, kalau dilihat dari segi prestasi sampai saat ini SMKTI Bali Global di situasi pada pandemi COVID juga ini di tahun, kalau kami boleh sampaikan ini, di tahun 2019 itu ada 21 juara tingkat nasional. Nasional ini ya? Tingkat nasional dilakukan dengan situasi melalui virtual atau daring. Sedangkan tahun 2020 ini kalau tidak salah 43 juara tingkat nasional. Oh, banyak sekali ya. Ini perkembangannya anak-anak kami, ini kreativitasnya, inovasinya cukup tinggi di bidang teknologinya juga gitu. Nah, kalau di tahun 2021 yaitu 43, sedangkan di tahun 20 itu adalah ada 12 juara tingkat nasional, sedangkan di tahun 2022 tahun ini, 2022 tahun ini, dari Januari sampai bulan Mei ini itu adalah baru sebanyak 19 orang tingkat nasional dan 4 tingkat provinsi Bali. Dan 5 orang ini masih berjuang dalam rangka untuk mengejar prestasi lomba ini di tingkat nasional. Bahkan ada satu anak adalah mengukur prestasi di bidang karya ilmiah. Ini dengan tim dari Bali, yaitu di Rusia. Ini yang saya kagum juga kepada anak-anak SMKTI Bali Global yang punya inisiatif kreatif inovatifnya ini. Sampai saat ini masih berada melakukan lomba karya ilmiah itu di Rusia dengan tim teman-temannya di sini. Ada juga yang mengerjakan proyek-proyek animasi dan lain sebagainya. Nah, kalau proyek sebagai bentuk kemampuan dan kompetensi anak-anak di sini. Ya, kalau proyek animasi, karena kami di sini memiliki 5 jurusan.
Ya, multimedia itu studio, ya studio, ya perfilman itu. Kalau 2 adalah RPL, adalah programmer. Ini di sini juga ada. Dan itu teknik komputer jaringan tentang IT itu, kejaringan dia juga ada, animasi juga ada, dan DKP juga ada. Nah, di sini proyek-proyek setelah dia teori dia menuju lab, setelah dia menuju lab dia menuju ke studio. Nah, setelah dia magang gitu. Nah, setelah proses ini dia lalui, ada beberapa proyek-proyek yang bisa dikerjakan melalui animasi. Salah satu yang sudah tercetus ini, yang sudah di launching begitu pertama kali oleh Bapak Gubernur, begitu saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah, itu dalam rangka untuk meluncing pertama kali pemutaran film perdana animasi Panji Semirang. Sudah jalan itu. Sudah jalan. Nah, sekarang ada lagi salah satu proyek dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang dinamakan dengan diorama gitu, yang dibuat pembuatan animasi dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi itu adalah merupakan satu sejarah ya zaman purba dulu, perkembangannya terus sehingga sekarang ini ingin dibentuk semacam sebuah film animasi dengan judul diorama. Ini perkembangan sejarah zaman dulu sampai sekarang ini. Baik. Terima kasih, Haji. Saya kira cukup banyak yang sudah disampaikan dan kita sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya sekolah-sekolah swasta yang SMK yang mengembangkan vokasi memang tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Tentu ini menjadi pilihan yang cukup tepat juga, apalagi yang bergerak di bidang TI, karena masa depan anak-anak itu sangat ditentukan juga oleh kemampuan mereka dalam menguasai teknologi informasi. Dan sekolah swasta sekali lagi seperti SMK TI Bali Global Denpasar ini cukup serius untuk mengembangkan sumber daya manusia, anak-anak didiknya sehingga bisa berprestasi dan juga menjadi orang-orang yang mumpuni ketika sudah keluar dari sekolah ini. Demikian, terima kasih Haji atas waktunya dan terima kasih pemirsa Bali TV. Saya tutup Bali Post Talk kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.